Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, santri kotak awal 3B Ustazah harapkan menjadi generasi yang dicintai Allah dan generasi yang mencintai Allah. Sudah siap semuanya? Insya Allah ada menuntut ilmu, sudah kokoh, sudah paham semuanya. Ya, ada majelis online ini tidak jauh berbeda dengan majelis offline. Pertama, meluruskan niat kita. Mari bersama meluruskan niat menuntut ilmu ini hanya karena Allah. Kedua, mari jangan lupa untuk mensucikan diri dengan berwudu, lalu berpakaian yang rapi, kemudian peralatan atau alat tulisnya yang lengkap, duduk dengan tenang, berusaha menyimak materi dari awal sampai akhir. Kalau sudah siap, mari seperti biasa kita memohon dengan penuh keyakinan kepada Rabb kita, pencipta kita, yang telah memberikan ilmunya melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mempelajarinya agar kita tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang dibenci Allah, dan apa yang dicintai Allah. Kita menjadi tahu dengan menuntut ilmu. Mana jalan menuju ke surga kita tahu, dan mana jalan menuju ke neraka kita tahu karena kita menuntut ilmu. Baik, kalau sudah siap, ista'iddu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah semuanya dalam penjagaan Allah, ya. Dan Ustaz harap juga karena kita sudah dijaga oleh Allah, maka harapan kita adalah kita bisa menjaga Allah, bisa menjaga apa yang Allah perintahkan untuk kita berusaha melakukannya. Apa yang Allah larang, yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dilakukan, maka kita berusaha meninggalkannya. Itulah cara kita menjaga Allah. Jadi, jika kita ingin selalu dalam penjagaan Allah, selalu dilindungi oleh Allah, maka kita harus selalu menjaga Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, idola kita, cermin kita, yang harus kita contohi, yang harus kita ikuti segala gerak-geriknya, dari ucapan dan perbuatan bahkan diamnya, yaitu Nabi dan Rasul yang mulia, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du,
Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita berjumpa kembali dalam majelis online ini. Insya Allah tidak akan mengurangi kehusuan kita untuk mempelajari agama Allah. Dengan belajar online seperti ini, melatih diri kita untuk senantiasa merasa diawasi, dijaga, diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satupun dari gerak-gerik kita yang luput dari perhatian Allah. Bahkan detak jantung kita Allah tahu. Detak hati kita, gerakan hati kita Allah tahu. Kita mencintai seseorang, membenci seseorang, senang kepada seseorang, benci kepada seseorang, itu Allah Maha tahu. Itulah Allah, Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan semut kecil di tengah kegelapan malam, di tanah yang hitam, Allah Maha tahu. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan berbuat dosa, berbuat kesalahan sekecil apapun, karena Allah Maha mengawasi kita. Tapi insya Allah santri Kutab Awal 3B, anak-anak yang solih dan solihah yang selalu merasa diawasi oleh Allah, jadi tidak berani untuk berbuat maksiat. Sudahkah kalian sholat subuh hari ini? Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu, bahkan bangunnya sebelum fajar? Ya. Semoga Kutab Awal 3B sudah terbiasa bangun sebelum fajar, sehingga bisa bersiap-siap terlebih dahulu, siap-siap lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh. Bila masih ada waktu sebelum adzan berkumandang, maka sholatlah paling tidak 2 rakaat. Kalau masih ada waktu, maka sempatkanlah untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah berdoa di tengah sebelum fajar itu, insya Allah. Karena pada saat itu Allah tengah turun ke langit dunia untuk mengijabah, untuk menjawab, untuk mengabulkan siapa yang memohon, siapa yang meminta. Karena waktu tersebut dijanjikan oleh Allah waktu terijabahnya doa, tentu dengan syarat-syarat hati yang khusyuk, doa yang ikhlas, dan menghindari dosa. Baik, siapa yang pagi ini sudah melakukan amal soleh, sudah berbuat baik kepada ayah bunda, kepada abi umi, ya, semoga semuanya sudah, ya. Berusahalah kita memilih perkataan yang baik, memilih perkataan yang lemah lembut, ya. Wala taqul lahuma uff, dan jangan katakan kepada keduanya perkataannya kasar. Aduh, nah, itu dilarang. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak berkata kasar kepada keduanya. Waqul lahuma, dan katakan kepada keduanya, abi dan umi kita, qaulan karima, perkataan yang indah, perkataan yang baik. Jika sudah bisa melakukan itu semua, itu berarti kita sudah bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, insya Allah. Baik, kita hari ini akan murojaah, insya Allah Jumat, ya. Jumat ini kita ujian lisan.
Adapun ujian lisan itu yang terpenting adalah pemahaman kalian, ya. Dan lebih dari itu adalah pengamalannya. Siapakah yang sudah bisa mengamalkan, senang melakukan amal solih, dan benci kepada sifat-sifat yang buruk. Itu yang lebih utama. Baik, kita mulai dari sifat baik dulu. Jadi sifat baik di sini hanya ada 2 yang dibahas tentunya di juz 30. Selain juz 30 tentu sifat baik itu banyak yang Allah sebutkan. Baik. Sedangkan sifat buruk banyak, ya. Kita mulai dari sifat baik yang pertama. Kita murojaah bersama, semuanya tidak ada yang diam. Semuanya murojaah, tapi tidak dengan suara keras. Cukup bisa didengar telinga kita sendiri saja. Siap, ya? Wahid, isnani, salasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyebar fitnah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat riya. Alladzina hum yura'un, artinya yang berbuat riya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah, artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud, artinya sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha, artinya sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat bingung. Wa wajadaka dhallam fahada, artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung,
lalu dia memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat celaka, idzim ba'atha ashqaha, artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kepayahan. Amilatun nasibah, artinya karena bekerja keras lagi kepayahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang curang. Wailul lil mutaffifin, artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang durhaka. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, artinya wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat kikir. Wa amma man bakhila wastaghna, artinya dan adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak butuh pertolongan Allah. Alhamdulillah. Semua ayat yang sudah kita pelajari sudah kita murojaah kembali. Harapannya semuanya juga bisa menghafal ya. Ustazah kasih cara, jika urutannya masih suka lupa, maka boleh melihat di daftar isi urutannya saja ya. Tapi insya Allah semuanya hafal. Ketika kemarin kita bertemu di hari Jumat, semuanya hampir semuanya ya, walaupun masih ada beberapa yang belum hafal. Nanti ketika ujian di hari Jumat, Ustazah hanya meminta kalian menyebutkan 5 ayat iman saja. Cuman yang mana ayatnya tidak Ustazah kasih tahu, biar semuanya dipelajari, biar semuanya dihafalkan ya. Tidak usah khawatir, karena ujian yang paling dinilai adalah adab kalian. Adab, kemudian pemahaman itu nomor 2 ya. Yang penting adabnya. Insya Allah semoga dimudahkan semuanya oleh Allah. Semoga bisa mengamalkannya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak menjadi amilatun nasibah. Tidak kita bekerja keras menghafal, memurojaah, menyimak materi, semoga tidak menjadi hal yang sia-sia, hanya mendapat kepayahan saja. Na'udzubillah ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita memohon manfaat atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.